Karena budaya membacanya rendah, otomatis budaya untuk menulisnya juga kurang. Ya membaca buku itu memang melatih kita untuk bisa bernarasi. Untuk menarasi yang baik, ya kita perlu referensi buku-buku yang cukup untuk supaya menjadi suatu kualitas. Saya punya satu mimpi Pak, bagaimana kita bisa mengembangkan book club di Indonesia ya. Inilah Endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Yudo Suwiji selaku co-founder dari Periplus Indonesia. Mas Yudo, terima kasih bisa hadir di acara kita. Saya yang terima kasih, suatu kebanggaan buat kami, buat saya bisa hadir dalam Endgame, bisa ketemu dengan Pak Gita. Sungguh suatu kesempatan yang Amin, amin. jarang sekali. Saya ini salah satu penggemar, pengunjung, dan konsumen di Periplus yang cukup setia selama puluhan tahun terakhir ini. Terima kasih Pak. Saya mau ini dikit, minta Mas Yudo cerita mengenai latar belakang. Gimana tuh dari kecil? Saya memang mulai tertarik dengan buku itu waktu masih kecil. Bapak saya tuh punya satu peta. Pada saat itu saya belum bisa membaca, masih preschool. Bapak saya punya peta, karena buku-buku yang lainnya teks, karena saya belum bisa baca, otomatis saya hanya bisa lihat dan bergambar. Saya selalu ingin membuka peta yang dia miliki, color. Ternyata peta itu ya masih dalam bahasa Belanda. Jadi saya ngelihat begitu indahnya peta Indonesia. Dalam peta itu ya terlihat bagaimana arsiran gunung, pulau, daratan, dan juga sampai rawa. Itu yang pertama kali membuat saya tertarik dengan buku. Ternyata itu yang dinamakan buku illustrated. Sampai saya hafalkan penerbitnya. Suatu hari, karena saya sering ke book fair, saya mau cari tahu penerbit ini siapa. Siapa yang ngajak ke book fair? Karena saya ke book fair setelah bersama Periplus. Okay. Jadi setelah bersama Periplus, saya masih selalu ingat dengan peta tua itu. Itu yang membuat satu inspirasi pada saat masih kecil, ngelihat bagaimana rupa Indonesia yang membuat, saya kira dari peta itu membuat saya cinta Indonesia. Saya juga membayangkan kenapa peta-peta di sekolah sampai waktu saya masih SD, saya itu ngelihat warna petanya itu cuman putih, biru, ada garis merah, ya cuman nama hitam. Kadang-kadang saya suka bawa pada saat saya SD itu ke sekolah, saya bilang, Pak, peta saya peta kuno tapi lebih color. Dan itu menggambarkan di mana di situ ada batu bara, di mana itu kita bisa mengenal, oh Banyuwangi pernah menjadi pengekspor pisang ke Australia di zaman mungkin tahun 50-an pada saat itu. Jadi dari peta itu menggambarkan bagaimana kita bisa mencintai negeri kita, budaya kita juga, dan juga apa yang menjadi sumber daya alam di negeri ini. Itu mungkin buku pertama. Ya berikutnya memang kita kan mungkin saya sama Pak Gita usianya beda satu tahun, berdekatan lah seusia. Pada saat itu buku-buku di Indonesia masih sulit sekali kita dapatkan. Paling kita cuma bisa baca, lihat Kawanku, Bobo, Kuncung. Terus berikutnya ya Trubus. Trubus, Lima Sekawan, akhirnya Tintin, Asterix. Nah itu udah akhir-akhir. Tapi saya melihat anak-anak sekarang beruntung. Itu yang membuat saya juga bagaimana ingin membuat satu bookshop sebenarnya. Mimpi itu ya
saya coba pupuk, tapi karena saya kebetulan sekolahnya di teknik, jadi sedikit ketutup karena saya juga harus ya pengen, eee, ya apa yang saya pelajari dalam, teknik itu mungkin dalam pelaksanaan di lapangan seperti apa. Saya sempat bekerja di bidang teknik, tapi akhirnya suatu hari saya harus ngambil tentang marketing dan finance. Nah, di situ saya kembali lagi, waduh, toko buku di luar itu selain di Singapura Iya, ataupun di Asia yang lain, di Amerika itu di keren banget. samping kampus itu nyanding, yang toko buku yang begitu lengkap dengan ada coffee shop-nya, yang kita bisa enak melihatnya. Dan juga di situ kita banyak mendapatkan buku-buku yang selain buku, textbook, tapi buku non-fiction dan juga culture. Yang saya lihat, waduh, kapan ya di Indonesia bisa kita juga memperlihatkan ini? Karena kita kan juga kadang-kadang kita berjalan di ya misalnya ke Bali gitu, kita melihat bagaimana turis mencari buku tentang Indonesia. Tahun 80-an kalau kita ke Bali itu turis pasti membawa peta, peta yang terbitin oleh orang Jerman. Ya. Rata-rata Jerman yang buat peta. Lalu saya pikir, kenapa ya? Saya dulu seneng ngelihat peta Indonesia, kenapa Periplus nggak bikin? Jadi ide itu kita buat peta seperti ini untuk Indonesia untuk membantu tourism. Luar biasa. Ya jadi kami mempunyai tim kartografi Wow. di Periplus pada saat ya dari tahun 90-an Pak. Wow. Jauh sebelum krisis. Jadi ya memang luar biasa. Jadi salah satu partner saya memang American. Dia memang sangat mencintai Indonesia dari Berkeley, dan dia juga senang menulis tentang guidebook. Kemudian dia buat peta. Nah itu kami seperti ketemu, seperti apa ya, botol ketemu tutupnya lah Pak. Kita sama-sama nih kayaknya harus mengangkat Indonesia dari situ. Ya saya mulai dengan mendatangkan buku-buku yang lainnya selain hanya guidebook untuk turis. Saya pikir ya fiction, non-fiction, ya sedikit dari sedikit Pak. Ya. Dulu kita menitipkan ke Gramedia, ke Gunung Agung, ya sampai suatu hari ya kepentok gitu loh. Kok nggak bisa berkembang gitu loh. Toko buku kita tuh lebih fokusnya jual non-booksnya. Ya. Sedih memang. Ya. Jadi mau nggak mau ya saya harus memulai sesuatu toko buku yang real a bookshop, yang kita harus kurasi buku-buku yang harus ada di shelf ini. Tahun berapa mulainya? Saya mulai tahun 97 Pak. Dan pemikiran untuk bikin toko buku itu udah terlintas waktu kecil atau di tahun Mungkin 90-an aja mungkin? pada saat saya kecil ya senang melihat toko buku, tapi tahun 90-an pada saat saya kuliah di Boston itu saya lihat, aduh, toko buku itu ada Waterstone, ada Borders, ada Barnes and Nobles, begitu mencintai, tapi begitu melihat minat baca di sini, juga kita harus menghitung Pak. Iya. Bisa operate nggak dengan space yang besar. Menurut Anda tuh apa sih yang selama ini menjadi kendala untuk kita tuh lebih berbudaya baca buku? Saya kira harus dari keluarga. Dari keluarga. Jadi jangan hanya literasi dan numerasi itu harus dari sekolah. Tapi keluarga dan masyarakat itu yang harus mendukung bagaimana supaya ya minat baca itu bisa tumbuh. Ya mau nggak memang harus dipaksa ya Pak. Saya merasakan bagaimana kita tuh kuliah di Indonesia tuh enak sekali. Baca kadang-kadang itu pun juga
ya seperlunya karena mengandalkan catatan. Tapi begitu di Amerika, baru 1 minggu udah langsung buat satu executive summary, 500 words, dikasih bukunya History of America. 1 malam, besok harus dikumpulkan. Waduh, itu emang kelojotan, Pak. Karena kita belum terbiasa menulis. Tapi gini loh, kalau menurut saya itu nggak sebatas di rumah tangga aja. Saya tuh akhir-akhir ini sering ngobrol mengenai gimana kita harus ibarat kata melakukan social re-engineering Betul. di banyak level. Untuk, ya kalau emang baca buku itu adalah pilihan yang lebih bijaksana, ya kalau kita mau mengarah ke sana, di rumah tangga kek, di sekolah kek, di arisan kek, lagi main bola kek, RT, RW, kabupaten, kota, provinsi, itu harus benar-benar dengan totalitas. Ya kan? Ini yang sering kali saya sebut, harus ada political culture. Untuk supaya beberapa hal tuh yang penting untuk masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita, adik-adik kita, itu diarahin ke arah yang benar gitu loh. Dan saya nggak dalam kubu yang percaya bahwa sound bites yang terbatas dengan 280 karakter atau 140 karakter itu lebih baik daripada literature yang isinya bisa mungkin ratusan ribu Ratusan kata, ribu kata. ya kan? Dan ini saya agak-agak ya udah berbusa lah ngomong mengenai gimana kita bisa mengedepankan budaya baca buku. Saya mau coba kupas beberapa data ya. Kalau di perpustakaan, itu buku yang dipinjam dari perpustakaan nasional di Indonesia, itu 32% itu terkait dengan ilmu sosial, 32% terkait dengan ekonomi, 32% terkait dengan hukum. Yang terkait dengan ilmu terapan, atau STEM lah, cuma 0,5%. Less than 1%. Kenapa itu? Memang satu lagi mungkin masalah teknologi itu kalau menurut saya mungkin karena saya juga senang dengan bukunya Yuval Hariri. Saya kira mengenai manusia dan juga masalah humanity-nya, kemudian bagaimana dengan teknologi ke depan. Saya melihat ya teknologi itu sebenarnya ya kita harus geluti dan masuk ke dalam. Tapi dalam menghadapi 21st century ini, apakah di masyarakat kita mau ngambil yang sangat singkat ya? Bagaimana ngambil yang mudahnya aja, nggak mau pusing. Seperti ya misalnya kebiasaan menggunakan sosial media. Di sini kan langsung begitu apa yang terbaru juga cepet. Tapi sebenarnya saya juga melihat ada sesuatu yang hilang. Ya seperti membaca buku atau surat kabar aja yang betul-betul beritanya itu kan teredit dengan baik. Beda dengan yang di sosial media, yang penting cepat, bentuknya itu hoax atau bukan, itu terserah Anda. Tapi di sini yang bisa beredar malah yang seperti itu. Itu kadang-kadang saya melihat pemikiran yang kurang mendalam. Sehingga tentang STEM ini terlalu diambil
kulitnya saja sehingga tidak didalami. Bahkan saya sebenarnya takut sebenarnya, apakah dengan AI ini ke depan bisa menyelamatkan kita sebagai human. Itu yang seperti Yuval Hariri juga mengatakan, apakah kita masih akan terus keberadaan kita di dunia ini. Saya kira itu juga yang entah ditakuti atau apa, tapi memang yang dicari yang mudah, yang bagaimana mungkin, mohon maaf Pak, dari sisi keagamaan juga lebih, mau dicarinya yang lebih Betul. mendekatkan ke keagamaan. Ya kurang melihat ke realita. Mungkin masalah kenapa peminat buku STEM itu juga menjadi sangat, ilmu terapannya menjadi sangat kurang. Nah ini menjadi tantangan, jadi mungkin juga dalam hal pendidikan kita juga harus lebih berani ngelihat lebih ke dalam sebenarnya. Kedalamannya yang kurang, sehingga untuk menggali ke dalam itu sulit dalam pemikiran di masyarakat. Ini kemarin saya tuh bicara dengan beberapa profesor yang ngajar di Jepang, Inggris, dan Amerika. Orang Indonesia yang sudah tenured di bidang STEM. Common denominator di kita berempat, mereka bertiga dan saya, itu adalah observasi bahwasanya investasi untuk STEM ini sangat minim sekali. Dan ini termanifestasi di statistik di Amerika, di mana di ilmu STEM S3 di tahun 2021 yang datang dari Tiongkok tuh 6.500-an. Tahun 2021 yang dapat S3 di STEM dari India 2.500-an. Dari Korea Selatan 1.300. Dari Turki 450. Dari Indonesia 82. Bahkan di bawah Ghana. Di bawah Ghana. Terakhir saya cek kayaknya ekonominya Ghana tuh jauh di bawah ekonominya Indonesia. Yang pasti kita di bawah Malaysia, di bawah Singapura. Ya kan? Jumlah peraih S3 dalam bidang STEM. Nah ini nyambung dengan minat baca. Minat minjem buku ilmu terapan di seluruh perpustakaan di nasional. Ya kan? Nah ini kalau menurut saya ya tergantung kita mau menyikapi atau tidak. Tapi kalau menurut saya dalam konteks tatanan dunia yang jauh lebih bilateral sekarang dibanding multilateral, kapasitas kita untuk bernegosiasi ini jauh lebih bertumpu pada sejauh mana kita bisa dan secepat apa kita bisa meningkatkan produktivitas. Nah produktivitas itu nggak bisa dinaikin tanpa pengetahuan STEM. Betul. Ya kan? Gimana pandangan? Menurut saya memang faktor di pendidikan, saya agree Pak dengan apa yang tadi Bapak katakan, para profesor itu mengatakan ya jumlah anak-anak kita yang mengambil S3 dalam bidang STEM itu minatnya kurang, sehingga bukunya juga yang dibacanya sangat sedikit. Mungkin karena ya mungkin masalah pendidikan untuk menantang, untuk kita lebih berpikir untuk lebih kreatif. Mungkin tantangan dalam pendidikan yang dibuat untuk bagaimana untuk lebih mudah. Semuanya mau ingin cepat tapi tidak berani untuk investasi ke arah sana. Mungkin saya kira ya harus, ya kita dalam pendidikan juga mengajak para mahasiswa itu untuk membaca hal-hal yang lebih mengarah, kalau menurut saya ya ditugaskan Pak. Lebih ditugaskan sehingga menjadi pemantik di universitas untuk mahasiswa untuk membaca
hal-hal yang lebih serius. Karena ke depan ya kalau kita nggak melompat, kita nggak akan bisa mengejar ketinggalan kita. Anda masuk ke bisnis jualan buku. Kalau yang saya dengar tuh lebih karena passion. Betul, Pak. Iya kan? Terasa banget nih kalau lagi ngobrol mengenai budaya baca buku. Bukan semata hanya untuk cari kangtau aja. Iya kan? Ya itu Betul. bonus lah kalau dapet. Dan syukur-syukur kita bisa membuahkan kesinambungan, ya kan? Sebagai going concern. Ya itu hanya bisa berkesinambungan kalau untung kan. Tapi ini di belakangnya yang saya rasakan nih kayaknya Anda pengen banget, care banget untuk orang Indonesia, anak-anak muda tuh lebih merangkul budaya baca buku. Betul, Pak. Saya Tapi kira frustrasinya mestinya cukup nyata kan. Dikelilingin anak-anak muda sekarang yang lebih terjebak dengan TikTok, Instagram, Shorts, dan lain-lain. Ya oke lah banyak konten yang positif, tapi jauh lebih banyak yang sampah kalau menurut saya. memang kadang-kadang juga kita cukup prihatin melihat anak muda yang sangat sibuk dengan sosial medianya. Bahkan kadang-kadang buku yang top seller saat ini itu yang meledak di sosial media. Jadi kita harus melihat memang satu dengan passion, tapi kita juga harus mengikuti dengan data, Pak. Kalau kita hanya dengan ya straight lurus begitu aja, kita akan sulit. Tapi mempelajari dan mengolah data, mengambil big datanya itu yang penting untuk supaya bisa survive. Dan sekali lagi dalam memanage itu juga kita juga harus hati-hati, tapi juga nggak bisa terlalu lambat. Ya memang di situ memang satu hal yang sulit. Tapi ya kita juga harus bersama-sama tim, dalam hal ini tim yang muda-muda itu yang bisa mengarah, bisa mencium arahnya ke arah mana. Memang dalam buku-buku yang kami pilih, kita berusaha mengcurate sih untuk supaya kita tidak mengarah yang hanya yang untuk fun saja. Sensasi. Iya, tapi juga kita harus memilihnya untuk yang anak bangsa supaya bisa terdidik. Gimana? So far gimana? Ada optimisme nggak bahwa trennya nih menuju ke arah yang positif? Saya sangat optimis, Pak. Saya kira tren dalam membaca buku, terlebih anak-anak muda sekarang, itu dalam pendidikan sudah mulai. Tapi memang tidak akan mudah dalam waktu 5-7 tahun, tapi perlu satu generasi memang. Tapi sekali lagi, kalau tidak dipaksakan atau diatur secara policy untuk ayo membaca buku, ayo apa yang buku yang kamu baca, summary-nya keluarnya seperti apa, ditulis ulang. Bahkan saya kira dalam literasi itu juga harus setiap hari. Seperti air yang menitikan ke batu. Kalau nggak setiap hari ditulis seperti jurnal, itu nggak akan bisa terjadi. Untuk anak itu bukan dipaksa atau dipacu atau di-encourage. Kita pendidik dan juga orang tua dan masyarakat harus sama-sama meng-encourage anak-anak untuk membaca, karena disitulah ya dasar semuanya. Kalau kita nggak mulai punya keinginan untuk membaca, seperti yang tadi Bapak katakan, nggak ada keinginan untuk mencapai yang lebih. Seperti buku STEM atau buku ilmu terapan itu, yang nggak akan dibuka karena tidak akan mencari yang lebih dalam. Faktor orang tua dan pendidik ini sangat penting menurut saya.
untuk mengajak anak-anak muda itu mencari sesuatu yang lebih dalam. Mungkin dalam beberapa profesor atau guru besar itu kadang-kadang juga menugaskan mahasiswanya, coba kamu tulis tentang ini. Si profesornya kan sebenarnya ingin mencari juga tentang ilmu yang baru itu dari si mahasiswanya. Mahasiswa yang diberi tugas untuk tesis, tapi di situ si profesor juga belajar bersama. Nah, hal seperti ini yang mungkin kita harus gali ke depan. Dan mungkin bukan hanya di S1, tapi kalau bisa sudah diturunkan ke high school, ke SMA. Bahkan SD. SD pun kalau bisa sudah mulai. Saya tuh, kalau saya cek ya, buku yang sudah terpublikasi dari awal waktu sampai akhir-akhir ini itu kurang lebih 130-an juta. Ya. Jumlahnya, title-nya. Ini yang terdaftar secara resmi. Ada yang informal. Tapi kita mengacu ke yang formal aja. Ada 130-an juta buku. Kalau kita minta masing-masing dari 280 juta manusia yang ada di Indonesia untuk baca setengah buku aja. Jadi 2 orang di Indonesia baca 1 buku. Udah habis. Selesai kan? Selesai. Terus kita minta setiap orang di Indonesia untuk bercerita. Satu sama lain. Seluruh kebijaksanaan, seluruh wisdom, seluruh ilmu pengetahuan itu sudah terbaca. Ya kan? Dan oke lah, mungkin ada orang yang bisa baca setengah buku dalam 20 menit, tapi ada orang lain di Indonesia yang mungkin perlu 2 bulan. Nggak apa-apa, kita tunggu aja 6 bulan. Tapi kita targetkan dalam 6 bulan, seluruh warga, termasuk bayi di Indonesia, itu udah baca setengah buku. Oke lah, kita bisa simplifikasi yang dewasa, yang udah bisa baca buku. Anggaplah 150 sampai 200 juta yang udah mampu baca, ya udah kita tugasin aja. Masing-masing baca 1 buku. Selesai tuh. Iya kan? Betul. Terus gimana kita bisa memberdayakan teknologi yang ada untuk mengkompilasi dongeng dari masing-masing warga yang bisa didongengkan ke 279.999 manusia lainnya. Daripada mendongengkan hoax ya Pak. lebih ada mutunya. Betul. Saya pikir tuh miliaran buku. Tapi saya cek cuma 130-an juta. Nggak banyak juga. Dan itu pun banyak penerbitnya adalah penerbit pribadi. Iya. Oke lah, yang institusi publikasi yang terkenal Penguin kan, di dunia. Tapi kita kumpulkan yang terdaftar sama yang non terdaftar. Yang individu, publisher, siapapun lah. Nah ini kalau kita benar-benar mau mengedepankan budaya baca buku dan kita bikin misi gitu loh. Kita coba nih serap ilmu yang sudah terdokumentasi dalam 130-an juta buku. Mau fiksi atau non fiksi, tapi tercapture dalam satu database yang isinya tuh dongeng. Ya kayak saya tiap minggu, ya saya coba baca 1 buku, saya cerita aja sambil makan ke istri sama anak-anak, saya baru baca buku ini. Kalau mereka nggak suka, kalau mereka suka, mereka akan nanya lagi kan. Ya. Nah itu kan bisa di rekayasa atau diakalin. Itu satu cara untuk mengakselerasi proses pendidikan atau pencarian ilmu. Iya kan? Saya kira itu ya memang kembali lagi ke keluarga Pak. Iya. Tapi ini political culture yang harus dikedepankan bukan hanya di kepala rumah tangga saja. Ideal, karena rumah tangga itu tempat pendidikan yang paling bermutu menurut saya. Setuju. Tapi di sekolah, di arisan, lagi main bulu tangkis. Jadi kita bikin book club di setiap dimanapun. Arisan. Tapi pemimpin di institusi sosial, institusi akademis, institusi ekonomi, institusi public policy, politik, dan lain-lain, itu pemimpinnya kalau bisa, lo coba deh.
berbudaya baca buku. Waduh, ini negara bakal lompat. Ya, karena kita perlu narator-narator hebat seperti Pak Gita ya. Enggak lah, enggak. Saya justru mau Iya. mau mengorbitkan siapapun lah, anak-anak muda, gimana nih untuk mereka bisa menjadi narator. Karena kita telap kalau berhadapan sama orang India yang jago dongeng. Kita telap kalau berhadapan sama orang Singapura yang bukan hanya berpendidikan tapi jago dongeng. Ya, kalau kita mau maju kita harus menyadari deh, kita kurangnya di mana, defisitnya di mana, defisiensinya di mana. Mulai dari situ, it's a step in the right direction. Ya memang ini harus tergerak dari semua lini. Iya. Dari kalangan ibu-ibu arisan, mulai membahas satu topik, bahkan seperti di pendidikan pun, kalau perlu si ibu-ibu itu diberi tugas mendongengkan, menstorytellingkan salah satu buku di kelas untuk anaknya dan juga siswa yang lain. Nah itu kan merupakan satu bagian permulaan. Kan pasti mereka memiliki anak dan itu mulai dari mendongengkan di kelas. Jadi saya kira leader maupun di pendidikan di sekolah bisa menjadi satu tempat untuk belajar menstorytellingkan sehingga si anak juga mendengar orang tua menceritakannya seperti ini dari satu buku, itu kan satu contoh. Kemudian ya mungkin dimulai dari gurunya, melatih beberapa orang tua yang siap menjadi volunteer. Kemudian orang tuanya juga latihan di rumah dengan anaknya. Nah ini tugas dari sekolah. Saya kira sedikit demi sedikit itu udah mulai jalan. Satu buku setiap bulan atau satu minggu. Di satu rumah tangga ada 5 orang lah. 2 orang tua, 3 anak. Masing-masing suruh baca satu buku. Ya kan? Ya, dengan misi nanti sampai 280 juta manusia tuh udah baca satu buku. Apakah perlu ditugaskan jadi setiap keluarga dapat buku yang harus dibaca? Itu juga mungkin satu hal yang menarik. Atau baca 5 buku dalam 5 bulan juga nggak apa-apa. 5 orang baca 5 buku, satu orang satu buku, terus suruh cerita satu sama lain, direkam. Terus di rumah sebelahnya melakukan hal yang sama, rumah sebelahnya, ujung-ujungnya 280 juta manusia udah baca, terus dia bisa denger yang dibaca di rumah ini, yang bisa dibaca oleh yang udah dibaca di manapun, di Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatera, Flores, dan lain-lain. Itu keren banget loh. Tiba-tiba kita bisa dengar perspektif dan dongeng yang beda tapi menarik mengenai apa yang diceritakan, ditulis oleh orang di Skotlandia kayak, di Norway kayak, atau di Amerika kayak, di Somalia kayak, di Vanuatu kayak, atau di mana. Keren kan? Keren banget. Bagaimana Pak menggerakkannya ya? Ya, saya sih di setuju. platform ini atau dimanapun kalau saya diberi kesempatan untuk berbicara, saya berupaya semaksimal mungkin untuk mengedepankan budaya baca buku. Mau digital atau non-digital terserah. Kalau saya, jujur, saya nggak bisa baca kalau nggak megang kertas. Jadi hanya bisa masuk otak kalau saya megang hard copies. Itu menarik tuh Pak. Saya udah coba Kindle berapa kali, aduh, beda. Otak saya kayak slow down. Tapi kalau saya megang kertas kayaknya lebih jadi itu barang. Oxford, Cambridge, 5 tahun terakhir ini mereka memulai dengan kembali menulis indah lagi untuk anak-anak SD. Luar biasa sekali. Tujuannya kenapa? Karena dengan dia menulis itu motorik halusnya bekerja, tapi memori di otak si anak itu mulai berkembang. Saya kira dengan hal ya balik ke human ini ya kita yang juga akan dapatkan. Seperti tadi Bapak katakan, bagaimana lebih nyaman
memegang buku daripada electronic books. Itu memang kenyataan, Pak. Perkembangan dari e-book itu dari ke tahun turun. Dari tahun 2014 sampai 2019 Menurun. 5-7%. Itu karena jumlah orang yang baca menurun atau berpindah ke kembali lagi geser ke hard copy. Menarik. Hanya menaik di tahun 2020 karena pandemi. Kesulitan mereka ke toko buku, ini di dunia, Pak. Kemudian dia naik sekitar 7%. Kemudian 2021 turun lagi 5%. 2022 turun lagi 5%. Jadi memang terjadi penurunan dalam hal e-book. Tapi memang berbeda dengan textbook atau yang di higher education, itu mereka memang banyak menggunakan e-book. Tapi memang banyak yang mengatakan feelingnya seperti Pak kita katakan berbeda. Kita berada di sepertiga buku, atau di seperempat buku, atau di akhir buku. Psikologinya beda. Kalau di tablet kan dia cuma merasa sama aja di satu lembar ini. Betul. Nah itu yang mengatakan kita akan lebih cepat membaca di Kindle atau di tablet dibandingkan dengan physical. Tapi apa yang terekam di memori kita itu akan lebih lama dan lebih teringat dalam buku-buku yang physical. Makanya buku fisik itu terus trennya membaik. Saya bahkan kemarin dengar bahwa di Eropa tuh diharuskan lagi nulis dengan bolpen. Dan ini nyambung dengan penjualan bolpen yang meningkat. Betul. Iya kan? Di Eropa. Jadi demand untuk bolpen itu meningkat sekarang. Karena ada bukan hanya policy, tapi juga studi-studi medis yang menunjukkan bahwa tadi Anda bilang motorik dan segalanya itu nyambung dengan kognisi juga. Iya kan? Ya daripada menggunakan 2 jempol, mungkin lebih baik menggunakan 5 jari kali. Iya kan? Dan kalau kita begini mungkin lebih nyambung dengan kognisi kita. Betul. Mungkin ada studi lebih banyak teringat, Pak, lebih termemori daripada dengan 2 jari atau dengan keyboard. Iya. Ini ada satu statistik yang menarik. Kalau kita lihat publikasi buku per tahun di negara-negara maju, anggaplah Amerika Serikat, itu 500 juta setahun. 500 juta title, 500 ribuan. Setahun. Di Indonesia itu 135 ribu. Tapi nih, yang di Indonesia itu mayoritas title-nya dari luar negeri. Karena terjemahan. Iya. Ceritain deh, gimana? Memang, karena budaya membacanya rendah, otomatis budaya untuk menulisnya juga kurang. Kita juga cukup sedih karena kenapa penulis-penulis kita kok kurang. Sampai saya menerbitkan A Brief of History of Indonesia. Saya udah baca. Itu yang menulis mesti orang asing. Sebenarnya saya juga sedih. Kenapa kita nggak punya penulis yang bagus menulisnya? Karena saya juga kepingin punya buku sejarah Indonesia ini. Agar supaya mudah dibaca. Tapi tujuan saya ini adalah supaya ya bangsa di luar itu harus mengerti tentang Indonesia dengan baik. Jadi saya kira saya perlu untuk menonjolkan Indonesianya ini dari prasejarah hingga akhir Pak Jokowi sebenarnya masih ada di sini. Jadi saya kira ini yang kita perlukan. Penulis-penulis Indonesia bisa menulis yang baik. Jadi kalau 500 juta di Amerika, kemudian setiap tahun, sebenarnya mereka total itu Amerika dan Eropa itu sampai mendekati 1 juta. 1 juta lah. 1 juta per tahun. Nah itu mungkin
50%-nya dari penerbit besar yang mereka edit dulu dengan baik. Nah, kita kebanyakan terjemahan dan juga buku-buku terbitan Indis. Jadi yang local publish, yang kualitasnya juga Beda. masih dipertanyakan. Jadi ya ini kembali bagaimana kita meningkatkan literasi dalam kehidupan bermasyarakat dan pendidikan di Indonesia sehingga bisa banyak penulis-penulis yang baik. Ya memang di sekolah harus sedikit dipaksakan ya Pak untuk menulis oleh sekolah dan gurunya terutama. Tapi gurunya juga harus punya satu goal juga. Misalnya setiap tahun di sekolah itu harus ada satu buku yang bisa diterbitkan yang ditulis oleh para guru dan siswa pilihan. Dan harus bisa nulis dalam bahasa asing juga. Nggak bisa Betul. selalu terjebak dengan kita tulis dalam bahasa Indonesia aja, terus itu diterjemahkan. Ya kan? Udah terbukti kok dari Korea, Jepang, India, mereka tuh nulis dalam bahasa Inggris. Tiongkok juga, mereka nulis dalam bahasa Inggris. Dan mereka bisa melewati threshold yang disesuaikan atau dibuat oleh publikasi internasional atau publisher internasional. Nah, kalau penulis-penulis Indonesia udah bisa melewati threshold seperti itu, jadi itu barang. Tapi yang fundamental adalah kalau kita nggak berbudaya baca, gimana kita bisa berbudaya nulis? Ya nggak mungkin kita bisa nulis kalau kita Karena nggak itu bisa baca. keduanya tuh sangat Pastilah, dalam batas intuisi ya. sangat berhubungan. Betul. Nah ini kalau menurut saya memerlukan social re-engineering. Dan oke lah kalau kita bergantung dengan kepala rumah tangga, kepala sekolah, dan lain-lain. Tapi ini harus, ya mau nggak mau dengan media yang unkonvensional. Selama media yang konvensional ini nggak mau berkepentingan untuk melakukan social re-engineering. Untuk kita lebih bisa berbudaya baca buku. Ya kan? Sebenarnya banyak topik-topik ya Pak yang menarik yang bisa ditulis. Iya. Dan juga ya mungkin mengenai, saya kira tadi mengenai teknologi, ilmu terapan, tapi tentang ya mulai dengan sejarah dulu mungkin juga. Betul. Itu dikit sekali. Sedikit Saya tadi banyak. lihat statistiknya, Perpustakaan Nasional, buku-buku yang dipinjam, yang titelnya atau judulnya atau topiknya sejarah, itu di bawah 1%. Jadinya yang terbesar itu adalah sosial, hukum, dan ekonomi. 32% masing-masing. Terapan 0,5%. Sejarah di bawah 1%. Filsafat di bawah 1%. Wah, itu saya bilang, ya kita bukan anti sosial, anti ekonomi, anti hukum. Tapi terapan, filsafat, sejarah itu penting sekali. Iya. Ya kan? Mungkin nggak sepenting ekonomi kayak atau apa, tapi ya nggak bisa bersandar di bawah 1%. Ya saya kira mengenai selain tadi sejarah, budaya, itu juga sebenarnya kita tuh kaya sekali kan Pak. Iya. Dan harus digali. Iya. Ya saat ini yang kita lihat buku banyak mengenai batik. Tenunan juga ada. Tapi kita mengambil hal-hal poin yang unik dari satu daerah. Itu kita juga harus menggali kan. Seperti saya sangat tertarik Pak sama satu buku ini. Ini dari tahun 80-an. Nathaniel Nutmeg. Mungkin Oh Bapak, iya, bagus sekali itu. ini cerita bagaimana Indonesia begitu Kapten berharga. Nathaniel. Sampai ke Pulau Run. Di Pulau Run itu ditukar dengan Manhattan. Jadi saya kira, waduh. Dan dia menyaksikan betapa, ya mohon maaf, teman-teman dari Belanda itu memperlakukan orang Indonesia itu dengan cara yang sangat beda dibandingkan apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Inggris waktu itu. Dan yang bikin perang
di Run atau Pulau Run itu karena reefnya banyak sekali. Jadi dia nggak bisa berlabuh langsung, bersandar langsung di pulaunya. Jadi dia harus dari jauh, terus dia pindah ke Dingi dengan kapal yang jauh lebih kecil, perang. Itu puluhan tahun perangnya. Dan di ujungnya itu settlementnya adalah penukaran antara Manhattan dengan Run. Itu luar biasa sekali. Itu kalau kita pikirkan pada saat itu, Dahsyat. aduh, bagaimana berharganya Pulau Run itu di Maluku. Kalau itu kebalik, Wall Street bakal ada di Pulau Run. Perusahaan bank investasi bakal ada di Pulau Run. JP Morgan-nya di Pulau Run. Canda. Itu kan twist of fate. Sama juga dengan Bengkulu sama Singapura. Itu ditukar kan. Ya, si Raffles dan lain-lain. Itu, ya saya cukup banyak baca lah mengenai sejarah. Dan saya ngerasa ini penting untuk anak-anak muda. Ya, saya belum melihat bahwasanya media sosial itu mendidik anak-anak muda kita dengan kedalaman mengenai nilai sejarah kita. Setuju sekali Pak. Saya juga melihat ya dari sejarah itu bisa membangkitkan kebangsaan kita. Dengan melihat peta, saya nggak tahu bagaimana pengajaran geografi sekarang. Dengan melihat peta, kita juga bisa melihat, oh ini citra tampaknya Indonesia di peta itu. Begitu besarnya Indonesia dari ujung Sabang sampai Merauke. Itu jaraknya seperti dari Los Angeles ke Boston. Los Angeles Boston atau Teheran ke London. Iya. Begitu besarnya, saya kira kita ya harus banyak menggali. Saya mau tanya ke Anda, gimana supaya jumlah buku yang terpublikasi di Indonesia itu bisa 500 juta setahun? Gimana supaya mayoritas dari buku-buku yang terpublikasi itu adalah judul-judul Indonesia atau yang ditulis oleh penulis Indonesia? Gimana supaya penulis-penulis Indonesia itu bisa memenuhi standar internasional yang diberlakukan oleh apakah itu Harper, Penguin, dan publisher-publisher lainnya? Itu suatu perjalanan panjang saya kira Pak. Memang harus dilatih, dididik. Ya tapi memang bukan tidak mungkin. Kalau dibuat suatu, bukan ya kompetisi lah. Mungkin kita lombakan untuk satu kompetisi menulis tentang satu topik. Misalnya tentang sawit lah asalnya. Bagaimana kita bisa mengolah sawit itu. Ya. Biodiversitas kita. Itu juga dahsyat. Sawit, biodiversitas, sumber daya alam kita. Betul. Ya kan? Nah itu kan memang banyak sekali topik yang luar biasa. Tapi kan harus dicari siapa penulis yang bagus, yang mempunyai referensi. Karena dalam menulis itu kan juga kembali lagi. Nggak cuma dia bermimpi, tapi harus dengan referensi. Banyak buku nggak yang dibaca? Tapi nggak tahu gimana ya, saya punya keyakinan kalau kita bikin sayembara gitu. Lu nulis deh topik mengenai kelapa sawit. Kalau bukunya bisa lolos di salah satu publisher yang keren banget, lu upfront gue bayar 100 juta. Atau 500 juta. Atau 1 M. Masa nggak ada sih profesor-profesor di seluruh universitas di Indonesia tuh bangkit gitu? Oh boleh juga nih barang. Gue jabanin nih. Ya kan? Terus kita bikin sayembara juga. Lu nulis deh mengenai biodiversitas, gimana kita bisa mengkuantifikasi nilai ekonomi biodiversitas kita. Sebenarnya Pak, penerbit asing seperti Penguin, Collins atau Random House saat ini tuh sedang mencari buku-buku yang ditulis oleh
orang-orang Asia. Hmm. Cuman mereka dapat manuskripnya nggak Iya. memenuhi syarat. Yang masukin banyak nggak dari Indonesia? Nggak banyak. Udah Karena gitu takut. kebanyakan yang dimasukin juga nggak memenuhi syarat. Tapi ini bisa dididik, dilatih, Bisa. ya kan? Bisa. Mungkin dengan insentif, ya kan? Kalau kita bisa nggerakin korporasi, atau siapapun lah. Saya tadi pagi itu diminta ngobrol, Pak, gimana Pak? Apakah kita harus tergantung dari pemerintah? Kalau menurut saya mindset yang tepat itu adalah kita harus tumbuh despite, bukan because of pemerintah. Ya kan? Setuju. Saya kira Walaupun, tapi kita bukan karena kita bisa tumbuh. Nah, itu mindset yang beda, subtle tapi sangat fundamental. Ya kan? Ya kalau kita maju, hampir pasti pemerintah akan mau naruh logonya di karya kita. Nggak apa-apa. Syukur-syukur dia mau kasih bantuan fiskal. Ya kan? Tapi jangan terlalu berharap. Jadi despite kita bisa maju, bukan because kita maju. Nah itu yang harus kita budayakan ke depan. Dan saya ngelihat topik seperti kelapa sawit, kayak karet, kayak apapun yang mana kita merupakan produsen yang top 1, 2, 3, 4, 5 di dunia, itu harus dinarasikan secara saintifik. pernah Pak, saya di book fair itu didatengin sama timnya Christian Dior. Orang-orang Perancis itu mengatakan, Yudo, kamu punya nggak buku atau punya nggak manuskrip tentang hairstyle-nya Indonesia? Saya bilang, loh menarik sekali. Kenapa? Ya karena timnya Dior ini ngelihat ke museum di Belanda, mereka katakan, wow, amazing. Itu sanggulnya, hairstyle-nya Indonesia. Walaupun ditulis dan digambar dengan hitam putih di manuskrip dan di museum itu, dia bilang dari ujung Sumatera sampai Papua itu ada. Dia bilang, siapa yang bisa menulis? Itu Dior sangat tertarik. Perlu pendongeng, perlu narator, perlu storyteller. Setuju Pak. Saya katakan ke beberapa teman seniman di sini, saya bilang, ayo dong tulis tentang sanggul. Wah susah sekarang. Mereka udah berkelit dulu, saya bilang. Itu datanya ada di museum. Tinggal digali. Seperti buku keris. Yang nulis malah orang keren Jerman. banget. Keren banget. Buku wayang. Orang Jerman juga. Orang Italia ada yang nulis buku keris. Tapi kita perlu pendongeng. Dan perlu penulis. Saya juga mikir biodiversitas itu gold mine. Ini kayak black box. Kita punya feeling, ini kayaknya keren banget. Tapi feeling saya ini nilai ekonominya gede banget. Dan sayang kalau nggak ada pendongeng dari Indonesia yang bisa menarasikan, ya kan, secara tertulis, mendokumentasikan. Dan berdasarkan dokumen tersebut, kita bisa pertanggungjawabkan ke depan secara ilmiah. Waduh, keren banget tuh. Dan saya ngelihat, kita bikin aja sayembara. Siapapun yang qualified bisa nulis sesuatu yang bisa qualify. Bagaimana Pak kita sama-sama? Ya mudah-mudahan yang nonton ini bisa terpanggil. Iya kan? Saya sih berharap. Karena gini loh, saya selalu ngomong, secara kognisi mungkin kita nggak kalah. Tapi kapasitas dongeng kita kalah sama India. Iya. Saya selalu ngomong orang India tuh jago banget berdongeng. Tapi memang kita dari di kelas memang semuanya guru akan ngelihat, wah kelasnya bagus ya, tenang. Iya. Karena nggak pernah berdebat di depan dan nggak pernah dikasih kesempatan. Betul.
Betul. Apakah di pendidikan kita sekarang diminta untuk selain menulis dan juga presentasi yang baik, Ya. rata-rata pada saat kita kuliah dulu, yang menang debate kan pasti dari anak-anak Amerika sama India, tinggal anak-anak Asianya Saya ya nomor ngajar sekian. di kampus di Amerika. Itu mayoritas yang unggul itu orang-orang Asia. Dan mohon maaf, orang-orang India, imigran atau anak imigran yang nonjol. Karena nggak tahu gimana mereka jago ngecap. Tapi ini saya mau balik ke India dalam konteks membaca. India itu dalam pertarungan perdagangan internasional, itu ada bungkusannya namanya World Trade Organization. Itu mereka selalu dihantam. Kenapa lu bisa jualan buku murah banget? Itu mereka udah harga mati mengenai dua hal. Obat sama kertas sama buku. Jadi kalau kita beli buku, judulnya yang keren, di Amerika harganya $40, di India itu cuma $3. Karena India itu bulet, dia mementingkan untuk rakyatnya itu bisa berpendidikan. Bodoh amat. Obat juga harus murah banget. Generik. Sampai sekarang Tiongkok juga tergantung dari India untuk semi-finished products-nya. Untuk perobatan. Untuk obat-obatan. Farmasi. Farmasi. Asia Tenggara itu banyak sekali dipasok dari India. Obat-obatan. Karena murah sekali di sana. Nah itu kalau menurut saya pendekatan yang mulia ya untuk rakyat. Karena mereka mementingkan untuk rakyatnya itu berpendidikan, mereka mementingkan untuk rakyatnya juga sehat. Dan kelihatan sekarang kan, mereka udah mulai nongol tuh di posisi kepemimpinan. Di Silicon Valley kayak, di Wall Street kayak, di pharmaceuticals kayak, di akademisi kayak, di politik kayak, ataupun di policy. Di berbagai negara, imigran-imigrannya. Ya kita harus bergerak, memang harus bisa ya membaca, tadi bisa bernarasi. Ya. Itu yang mungkin yang kembali kita mesti dengungkan. Dan juga mungkin masalah tadi yang Bapak katakan buku lebih murah. Ya karena mereka menggunakan kertas yang murah di sana. Yang penting bisa tercetak dan bisa dibaca. Tapi pakai bahasa Inggris. Sehingga mereka juga mendidik masyarakatnya untuk membaca sesuatu yang otentik. Ada diterbitkan dalam Hindi, tapi mungkin juga ada juga bahasa Inggris. Ada juga bahasa Inggrisnya. Nah, Anda pasti juga ngerasain dong untuk memproduksi buku di sini. Tuh biaya kertas di sini tuh dibandingin biaya kertas di Singapura tuh gimana? Kertas di Singapura kadang-kadang kita bisa mendapatkan lebih murah. Padahal itu kertas Indonesia. Lebih murah dan juga kualitasnya yang A. Yang premium. Sedangkan di Indonesia kadang-kadang kita mendapatkan harganya sama tapi bukan yang premium. Bukan yang premium. Karena yang premium untuk diekspor. Di sana mau nggak mau harganya harus fight dengan kertas-kertas dari tempat lain. Kalau nggak bisa harganya murah, nggak bisa penjual lah. Ini PR-nya cukup banyak ya? Banyak, Pak. Gimana kita bisa mengignite daya tarik atau ketertarikan terhadap budaya baca buku di rumah tangga, sekolah, kantor, dan lain-lain. Gimana kita bisa meningkatkan daya tarik untuk meminjam buku-buku yang terkait dengan ilmu STEM. Gimana kita bisa menurunkan biaya produksi. Sebenarnya biaya produksi juga tergantung daripada quantity, Pak. Iya. Karena minat bacanya tinggi, dia bisa menjadi lebih rendah. Iya. Kertasnya yang dicetak memang kertasnya lebih beda dengan kertas yang dipasarkan di internasional. Anda ngelihat ke depan gimana nih? Saya kira ke depan
ya Indonesia akan bergerak, minat bacanya ini akan bergerak maju, tapi sangat perlu didukung oleh keluarga dan masyarakat. Tidak bisa hanya dengan literasi itu diserahkan ke sekolah 100%. Harus dengan sekolah, keluarga, dan masyarakat, dan juga ya mungkin tadi yang seperti Bapak katakan, policy dari beberapa pemerintah daerah lah untuk meningkatkan minat baca ini. Bila minat baca itu meningkat, pasti harga buku juga akan menjadi lebih murah. Karena jumlah itu kan menentukan. Seperti zaman dulu kita katakan oplahnya ya Pak, berapa kopis yang dicetak. Di India itu nyetaknya saking banyaknya, sehingga sampai bocor ke 1,5 miliar orang. Tapi kebetulan mereka juga suka baca. mereka Karena suka. budaya di rumah tangganya tuh kental dengan berargumentasi dan membaca buku. Ya, mereka untuk berargumen kan harus baca. Tapi memungkinkan Saya kira untuk mungkin kita bisa mengokupasi mayoritas dari publikasi dengan penulis-penulis lokal bisa Pak. dalam berapa tahun? Hmm, Kalau social re-engineering ini benar-benar bisa dilakukan. mungkin Mulai pada dari rumah tangga, ya ini tanpa bantuan dari media konvensional, mungkin akan lamban atau inkrementalis. Ya kita hanya bisa bersandar di media unkonvensional seperti ini gitu loh. Untuk gimana kita bisa membudayakan budaya baca buku yang lebih tinggi. perlu waktu saya kira Pak. Mungkin lebih dari 10 tahun untuk budaya baca ini untuk Ya. bisa diterapkan, karena begitu mereka sudah mulai dari sekolah dasar mulai membaca, itu dalam 10 tahun ya ke depan ya sudah mulai akan terlihat. Ya. Harapan saya sih kesadaran dari masyarakat dengan adanya literasi dalam pendidikan ini, ya otomatis itu akan bisa bergulir. Tapi kalau hanya digaung-gaungkan di sekolah tanpa didukung oleh orang bisa. tuanya, Nggak bisa. nggak bisa. Saya tuh tadi, kayak nahan diri gitu loh. Ini korelasi antara peminjaman buku STEM di perpustakaan yang kecil sekali. Korelasinya dengan skor kita di PISA. Kalangan anak-anak umur 15 tahun yang jauh di bawah rata-rata dunia. Tinggi sekali saya rasa korelasinya. Nah, ini kalau kita bisa budayakan budaya pinjem buku STEM di perpustakaan, budaya beli buku STEM di toko buku, ini akan nyambung dengan penempatan kita di PISA yang mengukur profisiensi lingual dan profisiensi STEM. Kita Ya. tuh kalau nggak salah nomor 71 dari 78 negara yang diukur. Sudah hampir paling bawah. Iya, di Asia Tenggara kita ya nggak tertinggi. Yang tertinggi itu Singapura, nomor 2 Vietnam. Kalau di seluruh dunia yang paling tinggi itu Tiongkok, nomor 2 Singapura. Nah, kalau kita nggak bisa merangkak ke atas, syukur-syukur tembus di global average. Syukur-syukur bisa melewati Vietnam. Syukur-syukur bisa menyamai atau melewati Singapura. Lebih nyambung dengan kepentingan kita untuk meningkatkan produktivitas. Betul sekali. Ya, saya kira perlu sekali pendidikan untuk supaya ya dalam hal literasi dan numerasi yang saya dikatakan, untuk sama-sama, karena saat ini banyak orang tua yang hanya memikirkan saya kirim anak saya ke sekolah, selesai, pulang, terima jadi. Kadang-kadang mencari sekolah yang nggak ada homeworknya. Memang betul sih, orang tua nggak mau direpotkan. Tapi apakah sampai sebatas itu kita tidak memikirkan, kamu tadi belajar apa?
sampai nggak punya waktu untuk Hmm. ya berdiskusi bersama di dalam eh, keluarga, sehingga ya kita ingin mencari suatu ya, bahan diskusi, sehingga itu juga kan sesuatu yang kamu baca apa, yang dibaca apa, kemudian yang kita dapat diskusikan bersama itu apa untuk kita kembangkan. Jadi saya kira perlu, sangat diperlukan kerjasama pendidik, sekolah, dan orang tuanya. Itu platform digital yang jualan buku yang diprakarsai di tahun 94. Dia udah menjual banyak sekali kan buku dan mendisrupsi paradigma yang pre-existing. Anda nggak ada kekhawatiran? Saya kira platform digital itu kita khawatir, apalagi penerbit besar. Mereka kan juga buku-buku digital itu kan di scan begitu, Iya. di kanibal kadang-kadang, dibuka, dibedel, kemudian begitu terbit udah langsung di scan keluar esok harinya. Mereka seperti adu cepat, dan itu juga sesuatu yang sulit dihindarin. Tapi di akhirnya pembaca itu tetap, kalau buku itu bagus Pak, tetap dia akan membeli yang fisikalnya. Karena dia akan merasakan mempunyai library seperti ini. Oh ya, tapi ini platform jual. Oh, platform Iya. jual. Oh, maksudnya e-commerce. E-commerce menarik sekali. Kami juga Periplus punya periplus.com e-commerce-nya, dan sales-nya itu juga terus meningkat, dan itu sangat membantu. Tapi feeling dari pembaca atau book lovers, kadang-kadang mereka tetap ingin memegang juga, nyoba Megang melihat dulu. 1-2 halaman. Tapi kalau mereka sudah yakin dengan seorang penulis, wah, Ya, John langsung Grisham, otomatis nggak perlu dipegang, dia ada langsung, oh kapan terbitnya, dia akan beli melalui e-commerce. Ya e-commerce akan terus berkembang. Ya. Jadi e-commerce baik seperti periplus.com atau Amazon, atau misalnya toko buku di dalam marketplace, itu terus berkembang. Tapi Anda nggak khawatir mengenai paradigma offline untuk menjual buku? Saya kira itu suatu memang kombinasi yang dua-duanya akan berjalan bersama. Mungkin generasi muda akan lebih praktis dengan membeli online, otomatis. Tapi feeling lifestyle, terutama setelah pandemi ini benar-benar wow, mereka ingin mencari. Yang pasti kalau saya di airport saya selalu beli. Ya, yang ada cuman brand Anda. Ya. Di beberapa airport Indonesia. Sebenarnya juga ada brand lain, tapi mereka nggak menyediakan buku yang berkualitas. Dan so far angkanya nggak menurun ya? Sekarang sudah kembali ke normal sebenarnya. Oke. Pasca COVID. Pasca COVID. Oke. Menarik. Sudah mendekati ke 2000, sedikit lagi lah Pak, mendekati ke 2019. Tinggal mendekati less than 10%. Tapi kalau di mall memang masih di bawah. Ya. Apalagi kendala yang perlu kita ketahui untuk kepentingan strategi offline? Sebenarnya kendala di kita itu di offline cuman klasik, masalah sewa. Kan biaya sewa itu terus meningkat. Sedangkan Periplus juga sebenarnya kepingin mempunyai lifestyle bookstore yang juga punya, ada stationery, ada juga artworknya, atau yang berbau dengan culture. Nah itu sesuatu yang, tapi memang sewa untuk satu tempat yang semakin besar,
Ya. itu biaya akan semakin tinggi. Dan returnnya itu kita harus, tapi sekali lagi kembali ke minat baca. Ya. Begitu minat baca meningkat, otomatis toko buku juga akan semakin besar. Ya. Sekarang toko buku besar tapi peminat baca masih kecil, Ya. akhirnya toko buku yang menyesuaikan, shrinking, Betul. menyusut. Oke. Apalagi, Yudo, yang mau di-sharing? Ya, saya kira Ini kalau menurut saya untuk anak diskusi yang muda, cukup menarik nih mengenai budaya baca buku. untuk anak muda, untuk youth terutama, ya kita harus benar-benar ya menjaga anak-anak yang muda-muda ini, bagaimana mereka suka dengan buku, tapi kita juga harus melatih anak-anak ini dari kecil untuk kita dongengkan atau storytelling kan buku-buku dari mereka sebelum mulai bisa membaca, tapi mereka sudah bisa mendengar cerita dengan melihat gambar, sehingga mereka berkesan dengan buku pertamanya yang membuat dia, wah, saya mendapatkan ini. Jadi jangan sungkan kalau buku yang disukainya itu juga diulang-ulang dibacanya. Ya. Seperti kita kan membaca satu buku, kalau buku itu senang, bisa dibaca berkali-kali. Karena, oh iya, saya ingat lagi. Oh iya, saya ingat lagi. Jadi dalam hal ini, ya membaca buku itu memang melatih kita untuk bisa bernarasi. Untuk menarasi yang baik, ya kita perlu referensi buku-buku yang cukup untuk supaya menjadi suatu kualitas. Harapan saya semakin banyaklah penulis-penulis Indonesia yang berkelas dunia. Jadi bukan hanya Pramudia atau Andrea Hirata dengan buku-buku yang sudah naik di kelas dunia, tapi juga ada beberapa anak-anak Indonesia yang tinggal di luar negeri, mereka juga tetap menulis karena masalah pendidikan. Mereka mungkin dapat pendidikan di luar negeri yang menekankan untuk membaca. Mungkin pengaruh pendidikan ya Pak? Banget. Nah India itu kan juga ya mungkin jajahan dari Inggris, mereka mungkin memperhatikan masalah pendidikan juga. Tapi sebelum dijajah Inggris juga mereka juga cukup jaya. Gitu. Ya colongan aja sama Inggris. Iya kan? Zaman Maharaja dan sebelumnya itu. Mereka cukup ya udah bisa bikin Taj Mahal dan lain-lain. Kita juga Prambanan, Borobudur dan segalanya. Betul. Udah pernah ngerasain kita kejayaan. Ya waktu itu kita ngobrol panjang lah dengan Asisi kan. Kejayaan di masa lalu. Ya karena minat baca kita juga 1/10-nya Singapura Pak. Iya. Ya. Secara relatif, bukan secara absolut, iya kan? Betul. Jadinya. Dengan Malaysia aja kita mungkin sekitar 20%-nya. Iya. Banyak nih PR. Ya akhir-akhir ini saya sering ngobrol mengenai siswa-siswi atau jumlah siswa-siswi kita yang di luar negeri. Ya kalau kita mau cari ilmu khususnya mengenai STEM itu masih banyak yang bagus di luar negeri kan. Ya belajarlah di sana. Dikit sekali. Kan sekarang LPDP juga semakin banyak kan Pak. Betul, tapi mitos mengenai pendanaan itu salah parkir. Khususnya untuk kepentingan S3. Karena 80% dari pendanaan untuk ngambil S3 di STEM di Amerika itu disediakan oleh institusi pendidikan. Jadi isu kenapa Tiongkok bisa 6.500 orang yang lulus S3 di STEM, India 2.500, Korea Selatan 1.300, Turki 450, Indonesia cuma 82. Itu isunya isu kompetensi, bukan isu pendanaan. Nah itu bisa dibimbing, bisa dilatih. Untuk kita bisa meningkatkan angka 82 ke syukur-syukur 2.500 seperti India per tahun.
ya lo harus qualify dulu. Kalau lo qualify, lo pasti didanain sama sekolah itu. Iya kan? Tapi kalau lo nggak qualify, terus lo komplain lagi nggak dapet dana dari LPDP. Kasian kan LPDP-nya. Ya kan? LPDP juga punya standar, punya kriteria. Ya kampus di sana juga mempunyai budget untuk. Betul. Ibarat kata kalau ada anak dari manapun di Indonesia, diterima di MIT, diterima di Imperial, diterima di Oxford, Asal mau punya kompetensi. dapat beasiswanya sih bukan impossible. Apakah anak kita nggak berani mencoba, Pak? Mencoba untuk bisa diterima atau mencoba untuk bisa dapat duit beasiswa? Mencoba untuk bisa diterima. Iya, kurang. Jadi ya kemarin yang saya bahas tuh dengan teman-teman para profesor orang Indonesia, gimana kita bisa menciptakan special forces dari Indonesia yang dibimbelin abis untuk Supaya bisa lolos. diterima. Tapi dengan jumlah yang gede banget. Itu perlu modal. Mungkin LPDP atau siapa tuh bisa modalin 0,5 juta, 1 juta orang untuk dia bisa berbahasa Inggris top notch, untuk bisa dapat skor yang keren banget di SAT, GMAT, GRE, MCAT, dan lain-lain. Terus juga bisa dibimbelin abis untuk bisa top notch banget di Olimpiade fisika, kimia, biologi, matematika. Ya kalau dia menang emas di Olimpiade matematika, kemungkinan dia bakal diterima di MIT. Pasti. Iya kan? Mereka dapat seat udah. Betul. Itu saya di... Apalagi NUS. Wah, itu mah udah langsung dipanggil-panggil. Dan Singapura tuh mikirnya gila mereka. Untuk investasi pendidikan. Mereka tuh nggak tanggung-tanggung beli pemenang Nobel dari Inggris. Taruh di Singapura, suruh ngajar. Dan mikirnya bukan 1, tapi 20-25. Menang Nobel. Ya kita tuh bersaing dengan negara-negara tetangga yang kayak begini. Kalau nggak menyikapi dengan mengedepankan budaya baca buku, ya kita bakal jadi konsumen aja. Kita nggak bakal bisa jadi produsen. Ya kan? Mau ngomong high tech, AI dan segalanya, ya kita paling jadi user. Bagaimana kita membuka sekolah dan university dengan link dengan kerjasama dengan sekolah dan university di luar, itu kan juga akan mengundang mungkin kemudahan untuk profesor mengajar di sini, pertukaran profesor, dan itu yang fundamental. Harus ada keterbukaan. Saya tuh selalu berkhayal, kalau kita sudah ada keterbukaan untuk mendatangkan guru dari luar, anggaplah lahir di Somalia, warga negara Inggris, pemenang Nobel, suruh ngajar di Sumedang. Kalau udah bisa begitu, kita tuh udah memiliki keterbukaan untuk benar-benar bulat mengedepankan pendidikan. Nah itu mah harus dicoba, kalau enggak yang di Sumedang juga nggak berani berbicara bahasa Inggris dan tidak dipaksakan untuk. Betul, ya itu dramatisasi ya. Tapi kalau benar-benar mau menunjukkan keterbukaan, ya harus begitu. Kalau nggak begitu, dan negara-negara lain, Vietnam dan Singapura, itu belak-belakan menunjukkan keterbukaan. Vietnam itu memperbolehkan guru dari manapun untuk ngajar di Vietnam. Yang penting lo cerdas, nggak blow on. Dan itu ada kriterianya, udah ditentukan. Dan diperbolehkan untuk ngajar dalam bahasa Inggris, karena Vietnam bulet, dia mau bersaing. Mau lompat. Ya. Di sini kalau guru asing mau mengajar sulit sekali, Pak. Ya. Harus. Tapi kita nggak bisa menyalahkan siapapun kecuali diri kita sendiri. Betul. Ini perlu social re-engineering. Iya kan? Nggak apa-apa. Perlu 10-20 tahun nggak apa-apa. Tapi kita jelas arahnya kemana. Inkrementalismenya itu jelas. Ke arah yang benar.
ya memang kita harus membuka diri juga, open mind. Iya, Saya kira dengan banyak membaca juga orang pasti, akan lebih banyak terbuka. pasti. Semakin dia bacanya sedikit, ya hanya yang didapat itu aja. Ya kayak 4 buku yang ada di sini aja, ini udah menunjukkan keterbukaan. Yang satu mengenai sejarah Indonesia, yang satu mengenai pertikaian antara Inggris dengan Belanda, yang satu mengenai lokasi berbagai tempat di Indonesia. Itu kan divergensi kan. Nah kalau kita udah bisa berpikir dari paling kiri ke paling kanan, keterbukaan akan terjadi. Ya. Jadinya apa yang Anda lakukan, keep it up. Mudah-mudahan Anda akan terus bisa membantu untuk kita bisa lebih berbudaya baca buku. Dan saya melihat itu satu-satunya cara. Dan kita sudah terlalu banyak terjebak dalam sound bites yang sebatas 3 menit, 30 detik, 140 karakter, 280 karakter dibandingkan 120.000 kata. Memang juga saya punya satu mimpi Pak, bagaimana kita bisa mengembangkan book club di Indonesia ya. Ya seperti kita lihat Oprah Winfrey. Ya bagaimana book clubnya itu luar biasa. Tapi memang itu perlu suatu kedisiplinan waktu, Ya. ketelatenan, dan ya keterbukaan juga. Itu juga menarik kalau kita bisa. Ya Periplus juga terbuka kalau ada yang ingin membuat book club, ayo kita kembangkan bersama. Beberapa tokoh nasional itu juga sudah, Yudo ayo kita bikin. Ada yang sudah memulai 1-2 kali, 1 bulan sekali saja. Tapi topik-topiknya kita juga harus lebih terbuka. Bukan hanya di marketing atau di manajemen aja. Tapi juga kita juga ngambil topik-topik yang lain. Saya kira ini juga salah satu trigger untuk membuat orang juga membaca dan juga membuat ya orang juga setelah membaca juga saya juga ingin menulis ya. Kayaknya saya juga bisa ini membuat seperti itu. Saya kira book club ini ya mungkin mulai kita galakan melalui online maupun offline. Saya siap ikut. Ayo Pak, kalau Anda mau bikin. Mulai 1-2 dengan Pak Gita. Iya, tapi dengan keterbatasannya. Yang pasti waktu. Ya mungkin dengan sebagian dengan online, nggak perlu offline seperti ini. Iya. Tapi dengan online pun itu akan menarik sekali. Iya. Ini menarik sekali. Gitu. Terima kasih Pak. Agak-agak beda dengan apa yang ngobrolin sama orang-orang. Tapi nggak apa-apa. Kita mulai di suatu tempat. Yang penting kita jelas lah ke depan nih untuk kepentingan yang dan mulia. Saya yakin Indonesia pasti bisa dengan ya step by step kita memulai, walaupun kita tertinggal, tapi kalau bisa kita apalagi nanti dibantu dengan beberapa policy dari pemerintah ataupun ya pemerintah daerah yang mulai membuka, memudahkan, sehingga ya ini bisa bergulir lah. Ya tapi kita juga harus bisa mengontrol, jangan sampai ya guru yang datang atau siapa yang datang itu kita harus sama standarnya juga harus bisa dipertanggungjawab. Nah, kriterianya harus bisa dipertanggungjawab. Benar-benar guru. Tapi buat saya jangan sampai ya mereka yang sudah mau pensiun nggak boleh. Tapi saya kira juga yang mereka yang senior itu yang justru ingin punya waktu lebih mungkin. Dan punya pengalaman yang cukup banyak. Yang penting punya kompetensi yang bagus dalam mendidik, itu bisa terbuka. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Yudo. Teman-teman, itulah Yudo Suwiji, co-founder dari Periplus Indonesia. Terima kasih. Inilah Endgame.